Selamat pagi, saudara-saudari sekalian. Shalom. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini, Sabtu 7 Mei 2022, dari kitab Kejadian pasal 35 ayat 2. Lalu berkatalah Yakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Tahirkanlah dirimu dan tukarlah pakaianmu. Dalam bahasa Bataknya, jadi didok si Jakob mandok dengan nasabagas dohot tusudi dengan nai paboloko kamuma debata sileban akka napineo munai manguras mahamu jala salini hamu ulos munai. Saudara yang terkasih, Yakub adalah sosok pemimpin atau kepala keluarga yang sangat tegas dalam hal rohani di keluarganya. Dalam Nats Kejadian pasal 35 ini, kita akan melihat bahwa sikap tegas Yakub akan menyelamatkan keluarganya dari petaka dan akhirnya membawa berkat dalam rumah tangga dan seisi rumahnya. Saudaraku yang terkasih, dalam ayat renungan kita pada pagi ini, kita melihat bagaimana tegasnya, kerasnya Yakub memerintahkan kepada seisi rumahnya untuk menjauhkan dewa-dewa asing. Yakub mengatakan, jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu. Kata dewa-dewa asing adalah menunjuk kepada penyembahan berhala. Apakah itu berhala? Berhala adalah benda mati maupun hidup yang disembah seseorang sebagai pusat keyakinannya. Banyak orang Kristen yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, namun masih berdoa kepada arwah nenek moyang atau meminta pertolongan pada dukun dan menyimpan jimat-jimat untuk mendapatkan kekuatan lebih, untuk mendapatkan kekayaan, bahkan jabatan. Jika seseorang lebih mempercayai kekuatan lain selain daripada kekuatan Tuhan Yesus, maka inilah yang disebut penyembahan berhala, atau lebih sering kita sebut dengan menduakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, ternyata Rahel, istri Yakub,
membawa berhala masuk ke dalam rumah tangga mereka. Berhala yang sudah turun-temurun diyakini dan disembah orang tuanya. Dalam kitab Kejadian 31. Sementara Yakub pernah berjanji kepada Allah akan membangun mezbah bagi Tuhan di Betel. Sehingga dengan demikian dapat kita pahami bahwa di tengah-tengah rumah tangga Yakub ada dua keyakinan. Yakub sebagai suami menyembah Allah dan Rahel sebagai istri menyembah berhala. Saudaraku yang terkasih, dari pengalaman hidup keluarga Yakub di dalam Kejadian 34 ayat 1-31 diberitahukan kepada kita bahwa banyak kejadian pahit dan masalah yang timbul di tengah-tengah keluarga Yakub. Di antaranya adalah pertama, masalah dosa, kecemaran masuk ke dalam keluarga Yakub, yaitu di mana Dina, putri Yakub satu-satunya, dinudai oleh pria bernama Sikem. Masalah yang kedua, anak-anak Yakub menjadi keluarga yang keras. Mereka melakukan pembunuhan dan penjarahan. Bisa kita lihat dalam Kejadian 34 ayat 25-31. Dan yang ketiga, kehidupan mereka sekeluarga terancam karena perbuatan anak-anak Yakub. Mereka sekeluarga terancam dibunuh oleh bangsa-bangsa di sekitar mereka. Semua masalah itu terjadi karena ada dosa penyembahan berhala dalam keluarga, karena ada dosa menduakan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, perenungan bagi kita adalah ketika kita coba-coba untuk menduakan Tuhan Allah, maka Allah pasti akan marah. Karena dalam Keluaran 20 ayat 4-5 jelas dikatakan, kita tidak boleh membuat patung berhala dan menyembahnya. Sebab Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunannya. Saudaraku yang terkasih, Yakub sebagai kepala keluarga yang sepenuhnya percaya kepada Tuhan merasa bertanggung jawab terhadap keselamatan rumah tangganya dan keluarganya, sehingga dengan sikap yang tegas Yakub memerintahkan 3 hal yang harus benar-benar dilakukan keluarganya, yaitu yang pertama, menjauhkan dewa-dewa asing dari kehidupan mereka. Kata menjauhkan memiliki arti membuang atau menyingkirkan tanpa ada satupun yang tersisa. Hal ini dilakukan oleh keluarga Yakub. Mereka menyerahkan
semua benda-benda yang mereka jadikan Tuhan. Dan Yakub menanam di bawah pohon besar. Kedua, tahirkanlah dirimu. Artinya membersihkan diri dari kenajisan-kenajisan yang telah dilakukan. Dan yang ketiga, tukarlah pakaianmu. Artinya adalah tentang perubahan dalam perbuatan tiap anggota keluarga. Jangan lagi mempercayai jimat-jimat atau dukun-dukun. Ketiga tindakan ini, yaitu membuang berhala, menguduskan diri, dan memiliki perubahan sikap, menjadi bukti ketegasan Yakub dan keluarganya meninggalkan berhala untuk beribadah pada Allah satu-satunya yang adalah kebenaran. Saudaraku yang terkasih, terkhusus bagi pemimpin dalam rumah tangga, mari kita bersikap tegas terhadap anggota keluarga kita yang mencoba untuk menduakan Tuhan dengan mempercayai kekuatan-kekuatan magik atau kekuatan dunia. Sebab ketika kita membawa masuk berhala atau benda-benda gaib dalam keluarga kita, maka seketika itu juga malapetaka menimpa keluarga kita. Keluarga yang memelihara berhala tidak akan pernah mengalami ketenangan dalam hidupnya. Hubungan antar keluarga akan rusak dan mengalami kehancuran, bahkan dikejar-kejar atau dibayangi rasa ketakutan. Selain itu, berhala juga menjadi penghalang berkat. Karena itu, tidak ada jalan lain selain bersikap tegas, meninggalkannya, dan kembali kepada Yesus. Amin. Selamat beraktivitas, selamat mensyukuri berkat-berkat Tuhan dalam kehidupan kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.